Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Setelah kemarin satu pekan kita belajar PTS penilaian tengah semester 1. Sekarang pekan ini kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan, umumnya tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dongeng berisi pesan yang akan disampaikan atau disebut juga amanat. Tokoh biasanya bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Alur cerita, rangkaian peristiwa dalam ceritanya, dongeng biasanya alurnya sederhana. Contoh-contoh dongeng: Lutung Kesarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Malin Kundang, Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Unsur-unsur dongeng yang pertama ada tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua ada latar. Latar bisa berupa latar tempat, latar waktu, atau latar suasana dalam dongeng tadi. Tempatnya di mana, waktunya kapan, bagaimana suasana cerita tersebut, apakah menyenangkan atau menyedihkan, mencekam, dan lain-lain. Yang ketiga, unsur watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Biasanya ada tokoh yang jahat dan tokoh yang baik. Yang keempat, unsur yang dinamakan alur. Apa itu alur? Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Sedangkan unsur yang kelima disebut pesan atau juga disebut amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada para pembacanya. Jenis-jenis dongeng antara lain. Yang pertama ada mite, yang kedua ada legenda, yang ketiga ada fabel, yang keempat hikayat, dan yang kelima parabel. Marilah kita pelajari satu persatu anak-anak. Dongeng mite. Dongeng mite adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Contohnya dongeng Ciung Wanara dari Jawa Barat. Yang kedua ada dongeng legenda. Apa itu legenda anak-anak? Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah atau nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya, legenda terjadinya Kota Semarang dan terjadinya Rawa Pening yang ada di Ambarawa. Yang ketiga, dongeng fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya, kisah dongeng buaya yang serakah, kisah monyet dan kura-kura. Selanjutnya, dongeng hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya, hikayat Hang Tuah. Hang Tuah adalah laksamana hebat dari Malaka. Ada juga hikayat Abu Nawas. Abu Nawas adalah tokoh yang cerdik namun jenaka yang ada di zaman Harun al-Rashid. Dongeng selanjutnya adalah parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya, dongeng Malin Kundang.
Ini mengkisahkan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Berasal dari Sumatera Barat. Ada lagi parabel dongeng Hakim yang Adil. Ini adalah kisah hakim yang ada di negeri Cina. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang dongeng, maka tugas kalian yang pertama adalah membaca dongeng yang ada di buku Bu Pena halaman 103 tentang pohon pepaya dan pohon kelapa. Ingat, selanjutnya ada kuis yang harus kalian kerjakan di USF tentang dongeng. Sekian dari Bu Damar, semoga membawa kemanfaatan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.